Halo semua, kami mahasiswa program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Teori Arsitektur dengan dosen pengampu Dr. Judi Obed Waani STMT dan Dr. Valeria Teresia Woy STMT. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya sebagai perwakilan kelompok untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alben Nasari Budiman, dan yang kedua saya sendiri Fajrati Dirahma, dan yang ketiga ada Siva Awalia Koyum, dan yang terakhir Frederick Franciscus. Nah, langsung saja ini dia video presentasi kami. Oke, jadi di video ini terbagi menjadi 4 agenda pembahasan, yaitu yang pertama ada pengenalan, yang kedua tinjauan teori, yang ketiga hasil penelitian, dan yang keempat kesimpulan penelitian. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita langsung masuk ke agenda yang pertama. Terlebih dulu, saya akan menyinggung tentang apa sih arsitektur itu. Nah, bagi yang belum tahu, arsitektur merupakan seni dan ilmu dalam merancang sebuah bangunan. Dalam artian yang lebih luas, arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan, mulai dari level makro, yaitu perencanaan kota, perancangan perkotaan, arsitektur lanskap, hingga ke level mikro, yaitu desain bangunan. Di sini saya akan menjelaskan alasan pemilihan objek. Yang pertama ada Hotel 4 Points. Dari sekian banyak hotel di Kota Manado, 4 Points Hotel menjadi pilihan sebagai objek penelitian kami karena hotel ini merupakan hotel bintang 4 yang cukup terkenal di Kota Manado dan juga memiliki cabang banyak di luar kota selain Manado. 4 Points Hotel terletak di Jalan Pir Pendean, Kecamatan Sario, Kota Manado, Sulawesi Utara. Lokasi hotel ini dapat dikatakan strategis karena berada di kawasan boulevard, yaitu pusat hiburan Kota Manado, mulai dari pusat perbelanjaan, kuliner, serta menyajikan panorama alam lautan karena letaknya di pinggiran pantai. Objek yang kedua adalah Gereja Katolik Santo Ignatius. Kami memilih Gereja Santo Ignatius sebagai objek penelitian kami karena gereja tersebut memiliki desain bangunan yang indah, megah, dan luas, sehingga kami tertarik untuk menelitinya. Gereja ini terletak di Pinaesan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara, tepatnya berada di kawasan pertokoan yang dulunya dikenal dengan kawasan pecinan. Perkembangan bangunan gereja tak terlepas kaitannya dengan sejarah. Berdasarkan perkembangan masa, bangunan gereja dimulai dari masa awal penyebaran iman Kristus, di mana perkembangan agama Kristiani hanya dianut oleh orang-orang yang loyal terhadap iman Kristus di wilayah Yerusalem. Penyebaran agama telah sampai ke luar negeri, salah satunya adalah Jordania, dengan ditemukan situs gereja tua yang dibangun pada awal 70 Masehi. Gereja tua tersebut adalah Gereja Gua Kristen Katakombe. Bangunan gereja ini diciptakan untuk tempat ibadah dalam rangka penyembahan kepada Tuhannya saja. Pada masa ini, belum dikenal tentang keindahan bangunannya. Ruang yang terbentuk hanyalah konsep aula yang didirikan secara sembunyi-sembunyi dalam gua maupun dalam tanah, dan sekaligus menjadi kuburan orang-orang suci pengiman Kristus. Yang kedua adalah masa kerajaan yang menjadikan agama sebagai musuh negara. Penganut Kristiani dianggap sebagai musuh kekuasaan raja dan negara di era Romawi. Kaum Kristiani dalam beribadah tak secara tampak saat itu. Perlahan-lahan, gereja didirikan dalam bentuk yang sangat sederhana, hanya ruang panjang tanpa ornamentasi dan simbol-simbol, maupun lukisan manusia, karena pada masa itu kekuasaan negara dianggap sebagai dewa mereka. Yang ketiga adalah masa kejayaan kerajaan dan agama. Kemegahan bangunan gereja sebagai simbol glory atau disebut dengan kemenangan, kejayaan, kebesaran. Bangunan gereja didirikan atas persetujuan pihak penguasa mulai dari abad 3 sampai 9. Gereja pada masa itu tampak megah, diantaranya terdapat banyak simbol-simbol, pemakaian ornamentasi secara berlebih, dan bangunan gereja dijadikan simbol peradaban, kejayaan, penguasa, dan kemakmuran rakyatnya. Masa pemantapan dan penyebaran ke dunia. Pada iman Kristus menjadi pedoman hidup yang utama dan
arah laku dalam segala kehidupan yang perlu dikabarkan segala penjuru kehidupan di muka bumi. Agama Kristen dijadikan sumber cahaya hidup dan sumber kesejukan hati. Pada masa ini, bangunan gereja menjadi simbol tempat yang sekaligus dipercaya menjadi tempat penyejuk jiwa manusia. Oleh karena itu, bangunan gereja diumpamakan dalam wujud tetesan embun air yang tersirat dalam bentuk kubah tetes air embun. Sebagian juga mencoba menampilkan bentuk lain yang mempunyai konotasi kubah bawang yang diartikan sebagai pengobat sekaligus pengusir energi negatif. Selanjutnya adalah alkulturasi iman Kristus dengan budaya lokalitas. Otoritas tertinggi Dewan Gereja Vatikan Roma melakukan sidang Konsil Vatikan II pada tahun 1962 sampai 1965 yang mempertimbangkan kebutuhan, fenomena dan masalah yang terjadi pada umat pengimanan Kristus yang ada di semua penjuru dunia. Maka sidang Konsil Vatikan II mengeluarkan 16 poin ketetapan dan di antara salah satu poin dalam keputusan adalah memberikan ruang untuk serapan terhadap budaya lokalitas. Yang ketiga ada bangunan gereja saat ini. Perkembangan pemikiran tentang agama atas kehidupan masyarakat baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang berkembang. Di samping itu, agama Kristen telah banyak mengalami perkembangan pemikiran dan faham atas agama yang mereka anut. Oleh karenanya, gereja mengalami perkembangan dengan sendirinya sesuai tuntunan. Selanjutnya, perkembangan bangunan hotel. Hotel berasal dari kata hostel. Konon diambil dari bahasa Perancis kuno. Bangunan publik ini sudah disebut-sebut sejak akhir abad ke-17. Maknanya kira-kira seperti tempat penampungan buat pendatang, atau bisa juga bangunan penyedia pondokan dan makanan untuk umum. Jadi pada mulanya, hotel memang diciptakan untuk melayani masyarakat. Tapi, seiring perkembangan zaman dan bertambahnya pemakai jasa, layanan inap makan ini mulai meninggalkan misi sosialnya. Tamu pun dipungut bayaran, sementara bangunan dan kamar-kamarnya mulai ditata sedemikian rupa agar membuat tamu betah. Meskipun demikian, bertahun-tahun standar layanan hotel tak banyak berubah. Seiring dengan berkembangnya teknologi dan makin luasnya jangkauan angkutan darat, terlebih setelah ditemukan kendaraan bermotor, kawasan sekitar rel kereta api tak lagi menarik minat para investor. Orang-orang kemudian lebih suka jalan-jalan pakai mobil ketimbang kereta. Kepopuleran hotel Transit pun tersaingi oleh kehadiran motel. Gabungan kata motor hotel yang sama dengan tempat istirahat para pengendara kendaraan bermotor. Kejayaan motel tak berlangsung lama, seiring makin pesatnya perkembangan kota berakhir pula era motel. Terutama karena letaknya yang agak di pinggir kota dan fasilitasnya yang kalah bagus dengan hotel di pusat kota. Kalaupun terpaksa bermalam di kawasan pinggiran, hotel harus bersaing dengan hotel resort yang banyak tumbuh di tempat-tempat peristirahatan. Selain hotel, resort, anak-anak kandung hotel yang lahir di era 90-an tak kalah hebatnya. Sebut saja berbagai extended stay hotel, khusus buat tamu yang membutuhkan tempat menginap minimal 5 malam. Sedangkan pelaku bisnis yang harus bernegosiasi di kampung atau negeri orang bisa mencari hotel apartemen. Secara umum, perkembangan hotel dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, yaitu adalah perkembangan sebelum abad pertengahan. Perjalanan untuk kegiatan rekreasi pertama kali dilakukan oleh bangsa Romawi di sekitar abad 1 sampai abad 5, dengan tujuan untuk menambah pengetahuan, cara hidup, ekonomi, dan politik. Pada saat itu, orang-orang Romawi mulai menemukan dan memiliki beberapa jenis akomodasi atau diversovia. Di samping itu, dibangun pula tavern, yaitu tempat menjual makanan dan minuman di pinggir jalan, karena pada waktu itu, beberapa jenis akomodasi yang disewakan tidak menyediakan makanan dan minuman. Yang kedua adalah perkembangan dalam abad pertengahan. Pada masa ini, banyak tempat-tempat suci digunakan oleh orang-orang yang berziarah dan pengunjung untuk tempat menginap. Demikian juga rumah-rumah pribadi, kaum bangsawan dan orang-orang terkemuka digunakan sebagai tempat penginapan bagi para wisatawan. Yang ketiga adalah perkembangan dari abad pertengahan sampai abad ke-20. Salah satu jenis akomodasi yang berbentuk rumah besar, di mana setiap apartemennya dapat disewakan per hari, per minggu, atau bulan adalah Hotel Gami di Paris, Prancis. Demikian selanjutnya, usaha-usaha jenis baru makin berkembang dengan menjadikan fasilitas dan pelayanan yang lebih lengkap dan baik.
Pada permulaan abad 19 mulailah tumbuh dan berkembang hotel-hotel dengan struktur dan organisasi yang lebih mapan dan struktur organisasi yang lebih modern. Hotel tidak hanya merupakan pusat komersialisasi penerimaan tamu bagi para wisatawan, tetapi juga sangat penting perannya sebagai pusat-pusat kegiatan sosial baik kota maupun pusat kota. Sekarang, hotel-hotel modern merupakan suatu tempat tidak saja menyediakan sarana penginapan, tempat pertunjukan, tempat rekreasi, dan fasilitas lainnya, di samping penyediaan makanan dan minuman dengan manajemen yang lebih profesional. Tipologi. Yang pertama, tipologi objek hotel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan, dan minum. Atau dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hotel merupakan suatu bangunan maupun perusahaan yang akan menyediakan jasa menginap atau juga akan menyediakan makanan maupun minuman serta fasilitas lainnya untuk tamu-tamu yang datang ke hotel. Teori gaya arsitektur Renaissance. Profil singkat pencetus. Yang pertama, Andrea Palladio. Andrea Palladio lahir di Padova, Italia pada 30 November 1508 dan wafat pada 19 Agustus 1580 di Mesir, Italia. Beliau adalah seorang arsitek Venesia yang dikenal atas karyanya yang megah, agung, dan bergaya Romawi. Arsitek yang hidup pada zaman Renaissance ini merupakan penulis I Quattro Libri dell'Architettura atau 4 buku arsitektur pada tahun 1970, suatu buku yang berisi teori penting dari arsitektur Renaissance. Buku tersebut merupakan salah satu buku pola arsitektur yang paling berpengaruh di dunia. Puncak dari pengaruh Palladio terjadi pada abad ke-18 di saat kebangkitan klasik atau Classical Revival terjadi dan mengakibatkan Palladisme menyebar hingga ke Eropa dan AS. Gaya arsitektur Palladio yang paling sering ditiru adalah pelengkung yang disangka pilar-pilar kecil dan diapit pilar-pilar yang lebih besar. Teori gaya arsitektur gotik atau Augustus Pugin. Augustus Welby Northmore Pugin pada tahun 1 Maret 1812 sampai 14 September 1852 adalah seorang Inggris arsitek, desainer, seniman, dan kritikus yang terutama diingat untuk peran perintisnya dalam gaya Gothic Revival of Architecture. Karyanya yang memuncak dalam mendesain interior Istana Westminster di Westminster, London, Inggris, dan menara jam ikoniknya yang kemudian berganti nama menjadi Menara Elizabeth yang menampung lonceng yang dikenal sebagai Big Ben. Pugin merancang banyak gereja di Inggris dan beberapa di Irlandia dan Australia. Ia adalah putra dari Augustus Pugin dan ayah dari Edward Welby Pugin dan Peter Paul Pugin, yang melanjutkan firma arsitekturnya sebagai Pugin dan Pugin. Dia juga menciptakan Alton Castle di Alton, Staffordshire. Teori gaya arsitektur modern Charles Edward Jenneret yang dikenal dengan sebutan Le Corbusier yang lahir pada 6 Oktober 1887 dan wafat pada 27 Agustus 1965 adalah seorang arsitek dan penulis kelahiran Prancis Swiss yang sangat terkenal karena kontribusinya pada modernisme atau international style. Pemikirannya dipengaruhi oleh apa saja yang ia lihat, terutama kota-kota industri di pergantian abad. Le Corbusier tertarik pada visual art dan menempuh pendidikannya di La Choix de Fonds Arts School. Guru arsitekturnya pada masa itu adalah René Chapelain yang kemudian menjadi pengaruh terbesar pada desain beliau pada awal karirnya. Tinjauan teori tipologi Francis de Cassini. Terdapat beberapa hal yang dibahas, antara lain elemen-elemen utama. Yang pertama, titik. Titik itu menandakan sebuah posisi dalam ruang. Titik juga dapat dipergunakan untuk ujung dan pangkal dari sebuah garis. Yang kedua, garis. Garis itu merupakan perpanjangan dari titik yang memiliki panjang, arah, dan posisi. Baru berikutnya volume. Volume merupakan perpanjangan sebuah bidang yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, bentuk, ruang, permukaan, orientasi, dan posisi. Baru pembahasan yang kedua mengenai bentuk. Bentuk itu terdapat dua macam bentuk. Yang pertama bentuk dasar,
Bentuk dasar merupakan kesatuan baik tunggal maupun kompleks yang menjadi dasar bentukan bagi satuan yang lebih besar. Yang kedua, bentuk aditif. Bentuk aditif itu merupakan bentuk yang dihasilkan dengan cara menghubungkan atau menempelkan secara fisik satu atau lebih bentuk-bentuk anakan terhadap volumenya. Baru yang berikutnya, pembahasan mengenai sirkulasi. Sirkulasi pencapaian terdiri dari pencapaian frontal atau secara langsung. Yang kedua, tidak langsung, yaitu sebuah pencapaian tidak langsung yang menekankan efek perspektif pada fasad depan dan bentuk sebuah bangunan. Atau yang ketiga, secara spiral, yaitu pencapaian kebangunan dengan cara berputar atau mengelilingi secara spiral bangunan tersebut. Teori fungsi Christian Norberg-Schulz. Jadi Christian Norberg-Schulz menyatakan 4 fungsi dalam arsitektur. Yang pertama, physical control. Peranan fungsi ini pada bangunan meliputi pengontrolan iklim, cahaya, suara, bau, hal-hal lain seperti debu, asap, serangga, hewan, dan manusia serta radioaktif. Baru yang kedua, functional frame. Dalam arsitektur, fungsi ini dimaksud sebagai suatu ruang yang dibedakan dari aktivitas yang terjadi di dalamnya. Baru yang berikutnya, social milieu. Dalam pengertian ini, arsitektur dihadirkan untuk menjamin proses interaksi sosial yang berlangsung sebagaimana mestinya, serta memberikan efek psikologis terhadap lingkungan sosial budayanya. Baru yang berikutnya, cultural symbolism. Arsitektur merupakan objek budaya dan juga merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas manusia secara umum. Application result. Jadi objek yang pertama yaitu Gereja Santo Ignatius Manado yang berlokasi di Pinaisaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Gereja ini memiliki 2 gaya arsitektur, yaitu antara lain gaya Renaissance dan gaya Gotik. Jadi pada gaya Renaissance dapat kita lihat misalnya pada denah bangunan, yaitu memiliki kolom yang sejajar serta penerapan konsep simetri yang kuat yang bisa kita lihat langsung pada tampak gereja dan juga dalam ruang dalam bangunan. Baru berikutnya atap. Bangunan gereja ini memiliki atap yang berbentuk kubah, di mana salah satu ciri dari arsitektur Renaissance yaitu memiliki atap kubah. Baru berikutnya ornamen. Pemilihan ornamen dalam gereja ini serta bukaan seperti jendela dan pintu yang menerapkan bentuk lengkung yang sempurna, serta pemilihan warna bangunan yang cenderung monokrom atau satu warna merupakan ciri khas dari arsitektur Renaissance ini. Selanjutnya, elemen arsitektur yang mengandung gaya gotik, misalnya pada kolom. Bentuk kolom pada objek studi membentuk kolom berkelompok yang terdiri dari 8 kelompok kolom yang bersatu menjadi sebuah kolom. Bentuk kolom ini terdiri dari 4 buah pola setengah lingkaran besar yang disisipkan sebuah pola setengah lingkaran kecil di antaranya, sehingga membentuk pola selang-seling antar lingkaran besar dan lingkaran kecil. Badan kolom ini bermaterial beton yang diberi finishing cat putih. Pada bagian kepala kolom terdiri dari ukiran yang mempunyai ukiran pada landasan kolom. Yang berikutnya atap. Atap pada gereja ini terdapat 3 jenis atap. Yang pertama ripfau, yaitu yang secara visual dari bagian interior memiliki tampilan yang serupa namun berbeda dari sistem strukturnya. Baru berikutnya kubah. Kubah bersegmen 8 dengan ornamen di bagian atasnya. Baru berikutnya atap pelana yang berada di tengah gereja. Ya, selanjutnya merupakan elemen arsitektur yang bersifat non-struktural pada gereja yang juga memperjelas gaya gotik. Yang pertama ada skulptur, yang merupakan sebuah seni pada gaya gotik berupa pahatan yang hasil karyanya berwujud 3 dimensi. Baru yang kedua rose window. Rose window itu merupakan jendela berbentuk bunga mawar yang memberikan pencahayaan alami ke dalam bangunan. Baru yang ketiga kaca patri. Istilah kaca patri dapat merujuk pada kaca berwarna. Baru berikutnya yang keempat molding. Jadi molding pada eksterior gereja akan menghasilkan efek cerminan dari pergeseran sinar matahari. Baru yang kelima ornamen lengkung runcing yang juga menjadi ciri khas penanda dari gaya arsitektur gotik pada gereja tersebut. Ya, berikutnya relasi objek dengan teori tipologi dari Francis de Caccing. Jadi yang pertama untuk elemen utamanya sendiri, titik. Elemen titik merupakan permulaan dari terbentuknya suatu garis, terlihat jelas dalam pertemuan kolom dengan balok, serta di setiap sudut ruang pada gereja ini. Baru berikutnya garis. Garis pada gereja Santo Ignatius dapat terlihat. Elemen garis pada dinding gereja dan hiasan depan altar gereja. Baru berikutnya volume. Elemen volume pada gereja Santo Ignatius dapat terlihat karena dibatasi oleh bidang-bidang tembok gereja. Baru berikutnya untuk bentuk.
Bentuk dasar gereja Santo Ignatius memiliki bentuk dasar persegi panjang, dapat terlihat dari bagian luar juga bagian dalam gereja. Baru berikutnya bentuk aditif. Masa bangunan gereja Santo Ignatius membentuk bentuk aditif karena mempunyai bentuk-bentuk tambahan seperti segitiga pada atap dan setengah lingkaran pada kubah yang pada bentuk dasarnya merupakan bentuk persegi panjang. Baru yang C, sirkulasi. Pencapaian gereja Santo Ignatius memiliki pencapaian langsung karena berada di samping jalan utama. Ya, berikutnya, sedangkan relasi objek dengan teori fungsi meliputi yang pertama physical control. Dapat kita lihat bahwa gereja ini memiliki banyak jendela besar agar memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke interior yang didukung juga dengan luasan interior yang menghasilkan ruang yang lebih terang dan lapang. Baru berikutnya untuk functional frame, gereja sebagai tempat untuk melangsungkan kegiatan peribadatan. Baru untuk sosial milieu, gereja sebagai sarana untuk membangun relasi antar jemaat maupun masyarakat luas serta medium penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Baru untuk kultural simbol, gereja hadir sebagai wadah untuk menampung kegiatan spiritual masyarakat di kota Manado yang dikenal dengan taat agama. Berikutnya adalah penerapan pada bangunan Hotel 4 Points. Pada bangunan mengusung gaya arsitektur modernisme. Hal itu dapat dibuktikan oleh penggunaan bentuk dasar geometris. Sesuai dengan karakteristik gaya arsitektur modernisme, pada hotel memiliki bentuk yang geometris. Arsitektur modernisme mengedepankan aspek fungsional dan efisien. Pada gambar merupakan tampak bangunan 4 Points Hotel yang secara jelas menerapkan bentuk geometris dan garis-garis tegas. Berdasarkan analisis dari bentuk geometris dan garis-garis tegas, dapat disimpulkan bahwa 4 Points Hotel sudah menerapkan karakteristik dari arsitektur modernisme, yaitu penggunaan bentuk geometris terlihat pada bentukan massa. Bentukan massa yang digunakan adalah bentuk persegi panjang, di mana merupakan adopsi dari bentuk kontainer. Selain itu, garis-garis tegas horizontal dapat terlihat pada elemen pembentuk tampaknya. Kita dapat melihat dari gambar bentukan massa hotel, yaitu berbentuk persegi panjang dengan mengadopsi bentuk kontainer. Kemudian ada garis-garis tegas di sisi bangunan hotel yang difungsikan sebagai elemen sun shading serta menjadi elemen fasad bangunan. Berikutnya adalah kejujuran dalam material. Arsitektur modernisme memiliki ciri khas yang mudah dikenali dari penggunaan material yang tak ditutupi atau dimanipulasi. Arsitektur modernisme cenderung menampilkan kejujuran material tanpa adanya finishing sehingga terlihat material aslinya. Hal itu dapat dilihat pada tampak dan elemen-elemen pembentuk ruang seperti dinding, plafon, dan lantai. Beberapa material yang digunakan dalam arsitektur modernisme adalah semen, batu bata, beton, besi, logam, baja, dan kaca. Penggunaan tampak bangunan menggambarkan material yang bermacam-macam, antara lain material baja, material beton, dan material kaca. Di gambar, kita dapat melihat bangunan hotel menggunakan material baja pada sisi bangunan yang ini, sementara penggunaan material beton di sisi bangunan yang menjulang tinggi ini, dan material kaca sebagai diterapkan pada elemen bukaan jendela. Kemudian menggunakan warna alami dan warna monokrom. Menggunakan warna alami dan warna monokrom menurut Brozikowski dalam Amini DKK 2019, warna yang dipakai dalam arsitektur modernisme adalah warna asli yang mengeluarkan warna monokrom sehingga dapat memunculkan kesan bersih, rapi, dan menciptakan tampilan area yang lapang namun berkesan monoton. Warna pada arsitektur modernisme merupakan warna-warna asli dari material seperti material logam, baja, pipa, maupun warna dari tekstur material. Pada hotel menggunakan warna abu-abu pucat di material betonnya dan putih gading pada material baja. Kita dapat melihat di sini sisi bangunannya yang beton, yaitu memiliki warna abu-abu pucat, sementara di sini berwarna putih gading pada material baja. Berikutnya masuk pada relasi objek dengan teori tipologi dan fungsi.
Jadi di sini ada elemen-elemen utama yang terdiri dari titik, garis, bidang, dan volume. Yang pertama adalah elemen titik. Sama halnya dengan bangunan gereja, pada hotel terdapat pertemuan balok dan kolom, serta sudut-sudut ruang yang mengindikasikan adanya elemen titik. Di sini kita bisa lihat di gambar, elemen titik ini, elemen titik yang terjadi karena ada pertemuan antar kolom dan balok dan sudut-sudut ruang. Kemudian ada elemen garis, bisa dilihat pada garis-garis dinding hotel serta fasadnya. Jadi yang dimaksud dengan elemen garis ini, ya ini. Ini elemen garis. Berikutnya ada elemen bidang, terlihat pada dinding hotel sebagai elemen pembentuk ruang. Jadi di sini ada bidang-bidang horizontal, vertikal, dan dia akan membentuk ruang pada hotel itu. Terakhir ada elemen volume, bisa dilihat di tiap ruang yang ditutupi oleh bidang-bidang sehingga membentuk ruang. Nah, jadi bidang-bidang tadi itu, dia akan membentuk suatu volume pada ruangan di hotel itu. Berikutnya adalah bentuk, di mana bentuk ini terdiri atas bentuk dasar dan bentuk aditif. Bentuk dasar pada hotel ini menggunakan bentuk dasar yang simetrik yang persegi panjang. Kita bisa lihat pada gambar, bentuk dasarnya itu persegi, ada yang persegi panjang. Kemudian bentuk aditif dapat dilihat dari hubungan antar dua atau lebih massa bangunan dengan bentuk dasar yang sama menjadi kesatuan bentuk. Jadi di sini ada bentuk aditif atau penambahan yang saling berhubungan sehingga menjadi kesatuan bentuk. Berikutnya ada sirkulasi, yaitu pencapaian. Pada Hotel Four Points menerapkan pencapaian secara langsung, di mana pintu masuk utama berhadapan langsung dengan jalur akses. Berikutnya, relasi teori fungsi. Jadi yang pertama ada teori fungsi physical control, yaitu pada hotel memiliki banyak bukaan jendela untuk memaksimalkan pencahayaan yang masuk ke interior. Elemen linear atau garis-garis tegas yang menjadi fasadnya itu dimanfaatkan sebagai shading device. Kemudian ada functional frame. Functional frame, hotel sebagai wadah akomodasi penginapan sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Kemudian ada social milieu. Hotel sebagai karya arsitektur dapat menciptakan interaksi dan relasi antar pelaku di dalam hotel tersebut. Yang terakhir ada cultural symbol, yaitu Hotel Four Points hadir sebagai simbol budaya modernisasi di kota Manado, ditinjau dari perkembangan ekonomi, pariwisata, serta demografi yang terus meningkat. Berdasarkan hasil pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa Gereja Katolik Santo Ignatius yang merupakan salah satu gereja terbesar di kota Manado menerapkan tak hanya satu langgam arsitektur. Dapat dilihat dari bentuk dasar gereja, bentuk lengkungan pada jendela dan pintu gereja, serta terdapat kubah membuktikan adanya karakteristik Renaissance yang terkandung. Begitupun dengan langgam gotik yang dilihat dari elemen struktural seperti model kolom, adanya rip walls, serta atap pelana. Ada juga elemen arsitektural seperti pada ornamen, skulptur, kaca patri, dan rose window. Perlu diketahui, penerapan pada langgam gotik ini tidak sepenuhnya murni layaknya pada masanya, melainkan telah dibuat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Begitupun dengan bangunan Hotel Four Points by Sheraton di kota Manado, sebagai sarana akomodasi penginapan di kota Manado yang menerapkan langgam arsitektur modernisme. Dilihat dari tipologi bentuknya yang simetris, penggunaan material yang diekspos adalah modern. Tampilan fasadnya rapi dan sederhana serta menggunakan warna monokrom untuk menghasilkan kesan bersih. Kemudian gereja dan hotel sebagai produk arsitektur tak lepas hubungannya dengan bentuk, tatanan, ruang, serta teori fungsi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Dengan begitu, arsitektur dapat menjadi suatu tata bina yang baik di mana dapat menyeimbangkan lingkungan di sekitar, termasuk pada alam, manusia, dan faktor sosialnya. Cukup sekian video presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan terima kasih.